lagi kalau bukan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahibba'il kiram, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah masuk pembahasan tentang syurut Jum'ah. Ya, syarat-syarat di dalam Jum'ah. Nah, sekarang kita masuk faslun, pembahasan tentang arkan khutbatin. Arkanul khutbatin khamsatun. Rukun di dalam khutbah ada 5. Sebelum kita masuk di dalam pembahasan tentang rukun khutbatin, bahwasanya kemarin mu'tamad dalam madhab kita Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya 2 khutbah itu tidak menutupi daripada 2 rakaat di dalam sholat Jumat. Ada yang mengatakan kenapa sholat Jumat itu 2 rakaat diganti dengan zuhur 4. Ada yang bilang 2-nya untuk khutbah, 2-nya untuk sholat. Mu'tamad dalam madhab Imam Syafi'i tidak, karena dia solat mustaqillah. Solat Jumat itu adalah solat yang terpisah, berbeda zuhur dengan Jumat. Akan tetapi 2 khutbah ini ketika gugur salah satunya kurang di dalam rukun, maka semuanya ikut gugur semua. Khutbahnya tidak sah, salatnya juga tidak sah. Apa di antaranya? Di antaranya adalah rukun di dalam 2 khutbah. Ini sering kita terkadang pengurus masjid kita kasih arahan. Ada yang mau terima, ada yang enggak. Ada yang terima ini kalau dia memang belajarnya madhab Imam Syafi'i. Ada yang dia tidak pernah belajar di majelis ilmu, tiba-tiba dia langsung memakai pendapat madhab 4. Masya Allah. Dia tidak belajar madhab Syafi'i ini. Dia tidak belajar Safinah, kitab dasar dari imam-imam Syafi'i, tidak. Langsung belajarnya sama madhab yang 4 langsung. Hebat ini, Masya Allah. Kan madhab itu boleh. Madhab ini kan tidak disyaratkan, tidak ada rukunnya. Ala kulli hal. Nah, kita mayoritas madhabnya Imam apa? Imam Syafi'i. Kalau mayoritasnya madhabnya Imam Syafi'i, amaliyahnya, begitu juga solatnya, puasanya, zakatnya, semuanya ngikuti madhab Imam Syafi'i. Begitu juga ketika dia khutib. Kalau kebetulan khutib, misalnya Habib khutib di mana? Di masjid, kebetulan masjidnya orang Salafi Wahabi misalnya. Kan kalau sholatnya tidak pakai bismillah. Ada caranya. Nah, kebetulan kita khutib di situ, mayoritasnya orang itu misalnya. Apa? Ya sudah, sholatnya bismillahnya sir, kedengaran telinga. Bismillah. Baru hamdalahnya dikencangin, sah hukumnya. Atau misalnya madhab yang lain misalnya, ya madhab yang lain cukup dia hanya baca iktisar, meringkas beberapa ayat sudah cukup. Ala kulli hal. Kalau kita misalnya khutib, kita lihat mayoritasnya NU atau Muhammadiyah, kan identiknya biasa kayak gitu kan, NU atau Muhammadiyah. Ya kalau ente khutbahnya di tempat Muhammadiyah, yang ngikuti gaya Muhammadiyah boleh. Yang biasanya jarang. Ya, jarang. Kalau dia Muhammadiyah, NU ya NU. Sebenarnya tidak ada, itu cuma khilafiyah. Ya, masalah khilafiyah tidak jadi masalah. Ya. Dia tidak kunut misalnya, inti jadi imam, kebetulan belakangnya orang Muhammadiyah. Tidak baca kunut tidak masalah. Ya, tidak masalah. Atau misalnya ada orang NU, inti jadi imam, ya baca kunut. Setelah sholat zikir, setelah sholat doa, setelah itu musafah
musafaha. Kalau orang itu tidak pakai lagi kan, sudah salam sudah bubar, selesai. Ya, sudah lebih gampang lagi imamnya, tidak repot, tidak ngabisin suara, ya kan, diam doanya. Ya doa, ya masing-masing. Nah, ini pembahasan kita dalam khusus dalam madhab Imam Syafi'i. Kalau mau dimasukkan madhab yang lain bisa, tetapi apa? Ketika di dalam suatu pengajian atau majelis ilmu itu bigodri ugulihim, tergantung daya fikir atau daya faham yang hadir. Yang hadirnya fahamnya kita ngajarin kitab dasar, loncatnya kitab yang mutawasid, kitab pertengahan atau kitab yang paling besar. Bagi yang dengarnya kelengar dia. Aduh beb, wudhu beb masih berantakan. Ini pembahasannya khilaf-khilaf, bingung jadinya. Nah, ini kalau pembahasan khilaf itu boleh ada majelis khusus atau di pondok pesantren khusus, itu di kalangan para asatid, kalangan para guru-guru yang memang sudah mendalami di dalam kitab fikih atau ilmu alah. Itu boleh. Begitu juga kebanyakan di antaranya, bukan kita menyalahkan, bukan. Belajar ilmu tasawuf misalnya, kitabnya terlalu tinggi, kitabnya tebal-tebal. Kita ngelihat akal, kita ngelihat ugul yang hadir, manusia yang hadir di majelis ilmu tersebut, apakah sudah faham dasar-dasar di dalam ilmu tasawuf itu atau tidak, atau di dalam kitab fikih sudah faham dasarnya atau tidak, baru naik kitab setelahnya. Ini tidak tiba-tiba langsung kitab yang paling tinggi, iya kan? Yang dengarnya ini apa? Tidak pernah mondok, tidak pernah madrasah, tidak pernah dengar apa bahasa-bahasa Arab dan yang lainnya, tiba-tiba dikasih cekokin makanan yang terlalu berat. Sama anak bayi itu makanannya apa? ASI kan, baru lahir nih, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai berapa bulan itu makanannya, minumnya ASI. Atau sudah berapa bulan baru dikasih sun yang agak lembut, bubur. Ada anak kecil yang langsung disuapi, dicekokin nasi ada. Ini anak baru lahir disuapi nasi bungkus. Tidak ada kan? Nah, itu maksudnya gini, ngajar ilmu itu bagus, tetapi menyesuaikan apa yang bakal disampaikan, apa yang manfaat untuk masyarakat, itu yang disampaikan. Nanti ujung-ujungnya apa? Kelengar dia. Ujung-ujungnya kerja ndak kerja. Sudah itu apa? Sama masyarakat ndak kenal lagi. Ujung-ujungnya megang tasbih tiap hari, zikir, ya, dengar petir kayak, itu guru anak marah itu, akhirnya bersingit dalam rumah. Itu banyak kejadian. Karena kenapa? Karena syaitan sudah merasuki, jin sudah merasuki tubuhnya dia. Gara-gara apa? Terlalu tinggi pemahamannya. Sama kayak kita juga kalau belajar itu kan, SD itu kan 1, 2, 3, 4 sampai 6. Ada tingkatannya. Ada anak yang baru umur 7 tahun langsung masuk kelas 6, bisa. Atau langsung kuliah misalnya. Kan ada porsinya masing-masing. Ala kulal. Tapi kalau cuma sekedar duduk di majelis ilmu, dengar-dengar misalnya, supaya dapat manfaat, mungkin ada faedah-faedah yang bisa dicapai, ya, yang didapat ya lumayan. Ya ala kulihal. Itu, maka di zaman sekarang ini guru murabbi itu yang agak sulit dicari. Karena guru murabbi itu dia mendidik dari bidayah sampai ke nihayah, dari dasar sampai ke puncak. Kadang kalau guru-guru yang ini di majelis-majelis ilmu itu dia jejalin makanannya terlalu berat. Ujung-ujungnya majelis malas, kerja malas, sholat pun tinggal. Ya, sibuk dia zikir, sibuk ngingat mati, tapi tidak sholat. Nah, itu kejadiannya. Nah, tapi ala kulli hal, semuanya mudarisin, guru-guru yang ngajarkan ilmu itu semuanya bagus. Tetapi guru murabbi yang memang
memberikan ilmu dari bidayah sampai ke puncaknya, itu yang agak susah kita mencari. Namanya guru mursyid atau murabbi, atau laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau bukan karena guruku maka aku tidak mengenal Tuhan. Maka yang pertama kali yang wajib itu, awal wajibin ala insani ma'rifatu ilahil istiqani. Yang pertama kali wajib adalah ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan. Siapa itu Tuhan? Ada Tuhan yang berhak disembah, ada Tuhan yang tidak berhak disembah. Ada yang ma'bud bihaqqin, ada ghairul ma'bud bihaqqin. Tuhan itu banyak, tetapi yang berhak disembah itu hanya satu. Qul huwallahu ahad. Itu mengenal daripada Tuhan. Di antara daripada sifat-sifat 20. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pembahasannya tentang apa? Tentang khutbaten, tentang rukun di dalam dua khutbah. Mana tahu di masjid musola terdekat, di dekat rumah kita kan biasanya ada ngundang khutib kan biasanya. Jumat ada khutib khusus misalnya. Jumat ini sampai 1 tahun catat namanya di fulan bin fulan. Kebetulan pengurus masjidnya sakit misalnya. Yang ada yang pernah hadir di majelis taklim, majelis ilmu, tahu tentang masalah khutbah ataupun rukun khutbah, itu kemungkinan bisa kita yang bakal gantikan. Apalagi di zaman sekarang di mimbar itu banyak kan ada buku khutbah kan. Cuman tinggal baca weh. Inti sudah paham rukunnya, syaratnya, sudah cukup. Sekedarnya cuman tambahan. Ya, cuman tambahan pencerahan di dalam wasiat bertakwa ataupun menyampaikan ayat ataupun hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisanya baru dipelajari di dalam pembahasan tentang rukun tersebut. Nah, banyak kita lihat kadang yang khutbah, yang khutib itu rukunnya lewat. Yang lewat. Ada yang biasanya yang lewat itu kadang yang tidak pakai tag gitu nah. Yang tidak bawa apa namanya kalau selembaran itu? Kopean. Ya kan biasa kopean itu kan ditaruh di sini nih, kopeannya taruh. Nah, dipegang be cuman dia tidak nengok. Hafal. Cuman urutan-urutannya dicatat. Karena kenapa? Karena supaya tidak ngelantur. Ini terlalu banyak pembahasan, akhirnya ya ngerembet ke lain, ujung-ujung ke tetangga sebelah. Nah itu kan tidak ada bagus ya. Maka dibuat ya ada poin-poin yang bakal dibahas. Wabil khusus rukun di dalam khutbahnya dicatat, rukun di dalam khutbahnya supaya tidak lewat. Ya namanya manusia itu kan mahal khata wa nisyan. Tempatnya salah dan lupa. Kalau tidak lupa berarti bukan manusia. Ya manusia super namanya. Ya manusia super. Pasti kita bakal lupa. Nah, terutama ketika khutbah ini. Kan sama kalau misalnya khutibnya tidak ada, pengurus masjidnya tidak ada misalnya. Kebetulan kita kan bisa nih. Baca-baca bisa, baca Al-Quran bisa, baca hadis bisa, baca bahasa Indonesianya bisa misalnya. Kita tahu rukun khutbah, ya bisa kita gantikan. Jangan kejadian pernah Habib ke daerah Sabah. Daerah Sabah itu masjidnya lumayan besar. Kebetulan hari hujan. Yang hadir itu cuman 40 lebih lah. 40 lebih. 2 soft itu kurang lebih hampir 60 orang. Masuk dilihat sudah jam 12:30 lewat. Ada sohib ini bilang, Pak, apa belum khutbah Pak? Sudah 12:30 lewat nih Pak. Sebenarnya sudah selesai nih. Kebetulan hari ini hujan Pak, khutibnya tidak bisa datang ke sini katanya.
Pengurus yang lainnya tidak ada yang gantikan, tidak ada pengurus yang lainnya sakit. Alhamdulillah lah kebetulan pakai baju koko tangan pendek waktu itu. Untung beda pakai celana. Akhirnya sudah ini bisa nih Ustaz nih, tegaklah khutbah. Nah, khutbahnya sekedarnya aja, jangan terlalu panjang, karena dia sudah ngabisin waktu. Nah, ini yang masalahnya seperti itu. Kebetulan khutibnya tidak datang atau pengurus masjidnya lagi sakit. Yang ada kita di situ dan kita faham, ya kita maju. Nah, itu kejadian-kejadian yang sering. Ada juga yang pernah kejadian khutibnya pingsan. Pernah ketemu belum? Khutibnya lagi khutbah pertama nih. Sudah nyebutkan ayat, akhirnya jatuh pingsan dia. Mungkin belum makan atau mungkin bisa juga. Nah, sudah selesai diangkat itu dikasih minyak angin, dikasih air, sadar khutib. Nah, itu diganti. Tegak khutbah yang pertama, ambil rukunnya, setelah itu duduk, tegak lagi khutbah yang kedua. Itu sudah cukup. Nah, itu takutnya seperti apa? Kalau khutibnya tidak ada, pengurus masjidnya tidak ada, masalahnya apa? Sakit, hujan dan yang lainnya. Kebetulan kita ada di situ, bisa digantikan. Jangan sampai bubar. Gara-gara khutib tidak datang, pengurus masjidnya tidak ada juga, gara-gara sakit ganti sholat zuhur. Jangan. Atau gara-gara khutibnya pingsan, jatuh, bubar semua. Sholat di rumah masing-masing. Nah, jangan seperti itu. Maka pentingnya majelis ilmu. Ya, kita gantikan langsung naik jadi khutib, khutbah pertama, khutbah kedua, setelah itu langsung sholat. Tapi belum pernah kejadian ya. Belum. Alhamdulillah di masjid-masjid kita di Jambi ini sudah alhamdulillah yang keluaran pesantren, yang dari UIN ya, dari YIN dan yang lainnya, ataupun dari pondok-pondok Jawa itu sudah banyak. Bila kalau khutibnya bermasalah, misalnya ada misalnya sakit dan yang lainnya, kan bisa diganti. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita masuk pembahasan tentang arkanul khutbatain khamsatun, ada 5. Ini diingat. Yang pertama adalah hamdulillah fihima. Ketika khutbah itu harus ada alhamdulillah di khutbah pertama dan khutbah kedua. Boleh di sini kita menyebutkan alhamdulillah mastukqa minhu fihima ma'a idafatil lafzul jalalah. Alhamdulillah, hamdalahnya diidhafahkan, disandarkan dengan lafzul jalalah. Alhamdulillah. Atau lillahil hamd. Misal ada yang khutbah lillahil hamd, wassalatu wassalamu ala rasulillah, itu sah. Atau hamdan lillah, biasanya hamdan lillah. Atau ana hamidun lillah, ini boleh juga. Kan biasa kalau identik kita kan dengar khutib bisa alhamdulillah, atau satu lagi innal hamdalillah. Dua itu biasa kan. Kalau yang dengar ana hamidun lillah, misal pernah dengar? Belum, itu sah. Atau hamdan lillah, sah juga. Atau lillahil hamd, itu juga sah. La nahwa la ilaha illallah, itu tidak sah. Awal khutbah misal la ilaha illallah wassalatu wassalamu ala rasulillah, ini tidak sah. Karena kenapa? Di depannya daripada rukun 2 khutbah itu harus ada alhamdu sama idhofah lafzul jalalah, alhamdulillah atau hamdan lillah. Itu rukun yang pertama di dalam 2 khutbah. Atau misalnya diganti dengan
asyukru lillah, boleh enggak? Tidak, tidak boleh. Karena tidak ada hamdunya, enggak ada. Tapi lafaz jalalanya ada, enggak asal. Atau alhamdu lirrahman. Sah atau tidak? Tidak, tidak sah. Menyebutkan syukur lillah atau alhamdu lirrahman daripada sifatnya, atau alhamdulillahirrahim, alhamdulillahil muhaimin misalnya, dan yang lainnya, ini tidak sah. Dia harus ada alhamdu dan lafzul jalalah lillah. Itu diantaranya satu rukun di dalam dua khutbah. Yang pertama. Kedua, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima. Kedua rukunnya adalah salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dua khutbah. Jadi salawat kepada Nabi ini termasuk dari rukun dua khutbah. Tapi ada yang bilang, Beb, misalnya khutbah pertama tadi lupa salawat sama Nabi, tapi khutbah kedua salawat. Sah atau tidak? Tidak sah. Karena kenapa? Karena rukun di dalam dua khutbah ini diantaranya adalah salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dua khutbah ini harus ada nih. Alhamdulillahnya ada, salawat sama nabinya juga ada. Salah satunya tidak pakai, khutbah pertama pakai, khutbah kedua tidak pakai, atau sebaliknya, ini tidak sah khutbahnya. Kalau khutbah keduanya tidak sah atau khutbah satunya tidak sah, otomatis sholatnya juga tidak sah. Inda Imam Syafi'i. Paham? Jangan kaki, sudahlah, kita serahkan urusan semua kepada Allah. Serahkanlah sama khutib imam, dia yang tanggung jawab. Ya kan, banyak kayak gitu kan? Iya. Inti sudah tahu ilmunya, kasih tahu khutib, dekatin. Pak Khutib bilang, tadi antum kalau tidak salah khutbah kurang tidak rukunnya. Apalah kira-kira yang kurang? Ya, sholawat kurang. Sudah, kita sholat zuhur. Ya, terus sholat zuhur. Tapi biasanya kadang kalau diajak sholat zuhur kabur separuh biasanya. Ya, kabur separuh. Nah, kalau kita faham ya sudah, diganti, diulang. Nah, diulang dengan sholat zuhur. Nah, ini pernah kejadian berapa kali kemarin? Hampir 3 kali. Hampir 3 kali sholat Jumat, khotibnya lupa rukun ini. Kebanyakan yang lupa itu wasiat bitakwanya. Wasiat bitakwa itu biasa sering kita dengar, tiba-tiba enggak. Ada juga yang samar-samar. Karena kenapa? Pas lagi khotib naik ke atas mimbar dia tidur. Dia bilang, khotibnya kurang rukun. Enggak tahu anak tidur. Ya, kalau tidur kan innasina atau akhtana. Ya, tak masalah, itu urusan dia lah, dia tidur. Nah, jadi kita yang mendengar tahu rukun khutbah, dua khutbah tersebut kurang, ya sudah, ganti sholat zuhur. Nah, zikir sebentar, doa, setelah itu mundur, sholat di situlah. Kalau mau sholat di rumah biasanya kadang-kadang lupa, balik ke rumah sudah lupa. Nah, langsung sholat 4 rakaat. Kalau ditanya orang sholat apa pak? Sholat zuhur. Apa? Kalau dia nanya lagi baru kita jelasin. Kalau tidak, diam deh. Ya. Nah, itu diantaranya. As-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihima Allahumma sholli. Ini lafadznya boleh Allahumma sholli atau sallallahu atau usolli boleh, au nusolli juga boleh, au salatu ala Muhammad ini boleh, au ala Ahmad, awir Rasul atau salawat kepada Rasul, la nahwu rahimahullah Muhammad, ya bukan salawatnya, semoga Allah merahmati Nabi Muhammad maknanya, bukan salawat. Kalau salawat itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali.
atau Allahumma sholli, Allah sallallahu usolli au nusolli, atau salatu ala Muhammad au ala Ahmad au salatu ala Rasul, boleh. Yang tidak boleh itu rahimallahu Muhammad au sallallahu alaihi. Ya, dia salawatnya sallallahu alaihi. La yakfi dhamir wa in taqaddama lahu marja'un khilaf liman awhama fihi. Dalam kitab Bajuri mengatakan tidak cukup dhamirnya. Memang yang dituju Nabi Muhammad, tetapi dhamirnya tidak sah di sini. Dia harus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Atau boleh juga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Biasanya kadang sayyidinanya kan depan pakai sayyidina, belakangnya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kan. Nah, itu boleh depannya saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu cukup. Atau misalnya tidak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Juga boleh. Jadi jangan diperdebatkan. Mau pakai sayyidina boleh, tidak pakai juga boleh. Apa dalilnya yang pakai? Apa kata Nabi SAW? Ana sayyidu Adam wala fakhar. Aku adalah pemimpin daripada waladi Adam, anak keturunan Adam, wala fakhar, tidak ada kesombongan di dalam. Maka di antaranya di dalam akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menyebutkan nama Muhammad saja. Yang menyebutkan nama Muhammad itu tidak boleh. Karena kenapa? Tasyri' syariat yang menyampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi saja bersalawat sama Allah saja bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad. Jadi ayat Al-Qur'an perintah salawat itu dari awal Allah menurunkan perintah salawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman saja yang bersalawat. Maka Imam Syafi'i itu beliau memasukkan salawat kepada Nabi di dalam salat. Ya. Dimasukkan oleh Imam Syafi'i salawat kepada Nabi itu di dalam salat, di dalam tasyahud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kalau orang yang tidak sholat berarti otomatis tidak sholawat. Tapi ada bib yang rajin sholawat, bib gendang-gendang, bib hadir majlis maulid, tidak sholat isya, sholat maghrib misalnya, malamnya begadang, subuhnya lewat juga, sampai nyambung lagi ke zuhurnya lewat. Mau sholat asar sudah mata itu kepalanya agak melayang-layang, asar pun lewat. Maulid lagi misalnya, ini apa lagi, ini maulid arba'in ya. Nah itu dijaga, boleh ikut maulid ya. Anjuran kita untuk bersalawat sama Nabi SAW. Kita memuja, memuji, menyanjung Nabi SAW, tapi syariatnya Nabi tidak dijalankan. Yang mana penting? Dua-duanya penting. Salawat itu penting, salat juga lebih penting. Nah, dua-duanya digabung. Kita tetap salawat, salatnya juga tetap. Jangan mentang-mentang salawat ya Nabi nanti memberikan syafaat tapi tidak salat. Nabi memberikan syafaat tapi tidak puasa Ramadan. Nabi memberikan syafaat tapi tidak melakukan kewajiban. Ini malahan Nabi SAW ghadab. Nabi bakal marah. Ya, Nabi bakal marah. Tidak ada satu asatid, ustadz, habib, kiai manapun yang boleh memerintahkan kita ninggalin sholat. Ada tidak pernah dengar? Kiai ceramah, boleh Anda meninggalkan sholat
tapi dengan syarat salawat saja. Ada? Belum pernah kan? Nah, itu sesat berarti. Ya, kiai sesat, habibnya sesat juga itu. Nah, salawat fadlu silakan, dipersilakan, tidak masalah. Mau ente begendang, mau hadroh, tidak masalah. Mau salawat sekencang-kencangnya. Nah, tapi salatnya dijaga. Lebih gampang apa? Pakai ini HP. Alarmnya itu ente punya 2 HP besar sama yang kecil, itu sikok di atas lemari, sikok di bawah ranjang. Hidupin volumenya sekencang-kencangnya. Ya, sudah ada ikhtiarnya kita kan? Nah, sudah ada ikhtiar kita pengen bangun. Sudah itu ente kakek tawasul sama aulia usholihin, setelah itu ente apa? Al-Fatihain sama malaikat. Terserah mau malaikat Israel boleh. Ya, tawasul sama malaikat minta dibangunin. Itu insyaallah, atau malaikat hafizah, malaikat yang menjaga di antara lubang yang terbuka. Ya, insyaallah dibangunkan. Nah, kalau alarm 2 itu mungkin sudah bangun insyaallah. Apalagi di atas lemari sama di bawah ranjang. Itu pasti bangun insyaallah. Kalau di pinggir bantal wallahu a'lam. Kalau di pinggir bantal itu kadang ya 5 menit lagi lewat 5 jam. Nah, boleh ya. Salawat mau hadir ya, majlis maulid fadlu ya, dianjurkan. Begitu juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibbal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawatnya Allah maknanya apa? Rahmah. Salawatnya para malaikat maknanya maghfirah, pengampunan. Maknanya kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadarru' wa du'a. Tadarru' dan kita mendoakan. Sebenarnya doa itu kita mendoakan Nabi itu kembalinya apa? Supaya